Kenapa harus NO? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korban-korban zawir dari para habaib Yaman Bani Ubaidillah adalah orang-orang awam NO. Bahkan ada banyak ustadz dan kiai yang menjadi korban-korban zawir para habaib Yaman Bani Ubaidillah. Kemudian yang ketiga, baik muhibbin para habaib Yaman Bani Ubaidillah dan pendukung tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, semuanya adalah warga NU itu sendiri, bukan warga yang lain tetapi warga NU. Maka harus segera diselesaikan oleh PBNU dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada para sahabat Balawi dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berjalan di atas kebenaran dan kebaikan, dan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai pejuang-pejuang yang tetap berjalan di atas kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Para sahabat Balawi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa harus NU yang harus menyelesaikan geger nasab ini dan bukan yang lainnya. Misalkan Muhammadiyah yang harus menyelesaikan masalah ini. Kenapa bukan Muhammadiyah? Pertama, setahu saya dari dulu Muhammadiyah tidak pernah ngurus masalah nasab dan juga tidak ngurus soal nasab ini. Kedua, setahu saya tidak ada warga Muhammadiyah yang menjadi korban dawir para habaib keturunan Bani Ubaidillah, sehingga tidak perlu Muhammadiyah turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang ketiga, kenapa bukan Muhammadiyah? Setahu saya orang-orang Muhammadiyah tidak memuliakan atau tidak menghormati tokoh-tokohnya secara berlebihan. Mereka menghormati dan memuliakan para tokoh-tokohnya sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati orang biasa pada umumnya. Kemudian kenapa bukan MUI yang menyelesaikan geger nasab ini misalkan? Maaf, setahu saya MUI tidak punya jamaah di akar rumput. Jadi MUI juga tidak punya kewajiban atau tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah geger nasab ini, karena mereka tidak memiliki jamaah di akar rumput. Bahkan sebagaimana kita ketahui, sebagaimana banyak kita ketahui bahwa fatwa-fatwa MUI justru malah kadang-kadang tidak diikuti oleh warga awam itu sendiri. Maka kenapa harus NU yang harus menyelesaikan geger nasab ini? Pertama, diakui atau tidak diakui, suka atau tidak suka, bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah orang NU, anak NU itu sendiri. Apa buktinya? Terbukti bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah salah satu pengurus PW, begitu juga beliau adalah salah satu pengurus PB. Jadi jelas bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah anak NU. Kemudian yang kedua, kenapa harus NU? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korban-korban zawir dari para habaib Yaman Bani Ubaidillah adalah orang-orang awam NU. Bahkan ada banyak ustadz dan kiai yang menjadi korban-korban zawir para habaib Yaman Bani Ubaidillah. Kemudian yang ketiga, baik muhibbin para habaib Yaman Bani Ubaidillah dan pendukung tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, semuanya adalah warga NU itu sendiri, bukan warga yang lain tetapi warga NU. Maka harus segera diselesaikan oleh PBNU dalam hal ini, karena akan terjadi bentrokan, akan terjadi gesekan jika terus-terusan diterus-teruskan dan berlarut-larut tidak ada penyelesaian. Sekarang ini sudah terjadi ribut di medsos antara para muhibbin habaib Yaman Bani Ubaidillah dengan para pendukung tesis
Kiai Imaduddin Al-Bantani. Maka NU dalam hal ini PB harus mengambil sikap untuk menjembatani dan memfasilitasi agar terjadi diskusi terbuka atau debat terbuka antara pihak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Robitoh Alawiyah. Tentu saja dalam hal konflik, dalam hal masalah perselisihan, akan ada yang diuntungkan, akan ada yang diragukan, yang dirugikan. Baik pihak Robitoh Alawiyah maupun Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Seandainya nanti dalam diskusi terbuka yang difasilitasi dan dijembatani oleh pihak PB dalam hal ini yang mewakili NU, jika Robitoh Alawiyah menang dalam diskusi melawan Kiai Imaduddin Al-Bantani, tentunya ini akan membuat para muhibin semakin cinta, semakin takzim dan semakin memuliakan para habaib Yaman keturunan Bani Ubaidillah. Tentunya juga para pendukung tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani juga akan menghormati, memuliakan dan takziman kepada para habaib jika para habaib Yaman Bani Ubaidillah bisa menang dalam diskusi terbuka melawan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Namun sebaliknya, jika ternyata dalam diskusi terbuka yang difasilitasi dan dijembatani oleh pihak PB, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bisa menang, maka ini akan menjadi berkah tersendiri bagi warga NU, bagi para kiai-kiai NU, bagi para ustadz-ustadz NU. Setidaknya mereka tahu bahwa ternyata para habaib Yaman Bani Ubaidillah bukanlah asli keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka, para kiai, para ustadz, para orang awam yang biasa didawiri oleh para habaib itu tidak takut lagi, tidak ragu lagi untuk menolak mereka yang ketika mendawir menakut-nakuti orang awam, menakut-nakuti kiai dengan dalih kualat, dengan dalih syafaat. Tentu saja jika dalam diskusi itu Kiai Imaduddin menang, maka warga NU dan kiai-kiai NU yang selama ini menjadi korban dawir para habaib Yaman Bani Ubaidillah akan berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan harapan kita diskusi terbuka atau debat terbuka antara Kiai Imaduddin Al-Bantani bisa segera terwujud agar masalah nasab ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan tuntas setuntas-tuntasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan.